tinggal jalan keselamatan. Tidak semua orang raih karena tidak mengenal Tuhan. Orang yang diselamatkan, ingat, orang yang diselamatkan adalah orang yang mengenal Tuhan. Ya, kalau saudara tidak mengenal Tuhan, yakin saya tidak saudara kenal. Dan orang yang diselamatkan adalah orang yang ditentukan ahli waris. Ahli waris kerajaan surga hanyalah diberikan kepada anak-anaknya. Maka itu saudara, bukan agama Kristen. Orang Kristen mengatakan Bapa, dan karena dia memanggil saudara anak. Hanya anaklah yang mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Anak sah, ada anak angkat. Saudara harus anak sah. Anak sulung daripada Bapa di surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi saudara akan dicangkok di dalam tubuh menjadi satu kesatuan tatkala saudara memakan dagingnya dan minum darahnya. Masa bodoh kata Iblis, masa bodoh kata orang Kristen kanibal memakan daging Tuhannya, diminum darah Tuhannya. Tetapi tanpa saudara makan dagingnya dan minum darahnya, saudara tidak bisa satu kesatuan. Amin. Amin. Karena saudara bisa satu hari di sini bebas. Ada yang sudah berminggu seperti Pak Tambah ini. Ada dulu waktu masa Covid hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. Jadi permulaan ibadah ini saya kasih saudara kehangatan. Ya, kehangatan firman Tuhan biar saudara punya kerinduan mendengar firman. Dan percayalah, terkadang Tuhan itu berbicara kepadamu, tak sanggup saudara mendengar. Sebetulnya dia berbicara setiap saat. Tetapi terkadang dipakai hambanya. Kalau saudara bisa aminkan, dia mengikuti saya setiap saat kepadamu, saudara akan mendapatkan hikmat dan kebenaran daripada. Tetapi kalau saudara hanya mengikuti kebiasaan saja, daripada saudara berangan-angan di sini, di kamar saudara, lebih bagus saya ikut ibadah. Tapi percaya, saudara punya keinginan sesungguhnya, bukan yang sudah menghidup hatimu sehingga Anda mau kemana. Percaya baik, tanpa saudara sadari dia sebetulnya mengotak hatimu, mengajakmu untuk bersekutu, mengajakmu untuk selalu merindukan dia dan selalu ingin merindukan. Amin. Kita mau bernyanyi. Kasih tahu lagu yang saudara suka kalau lagu-lagu nanti. Ayo, katakan saja yang umum saja. Hai mari beribu, tiga ya. Hai mari beribu dan bersukaria. Selamat datang Yesus Tuhan.
pencipta langit dan bumi, bahasa Ibrani namanya El Sebaot. Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Oleh karena Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kemuliaannya telah hilang, dan dosa itu dibawa dalam kandungan. Maka setiap orang yang lahir sudah berdosa. Inilah namanya dosa turunan. Tidak ada kesucian. Bayi yang lahir pun sudah berdosa. Kalau ada mengajarkan agama itu, ya kita ambilkan dari itu menurut agamanya. Ini bukan ajaran agama. Satu orang berbuat dosa, semua orang berbuat dosa. Tinggal kesucian bisa dilakukan oleh Sang Pencipta. Maka itu dia datang ke dunia ini mau menyucikan. Dia datang bukan berupa gajah, harimau, ayam kalkun tidak, tetapi berupa manusia, sehingga manusia bisa berkomunikasi. Itulah baiknya pencipta langit dan bumi. Wajahnya bukan seperti kita, wujudnya bukan seperti kita, tak satupun manusia yang bisa melihat wajah pencipta langit dan bumi, namanya El Sebaot. Karena itu datanglah dia menyatakan dirinya dalam wujud manusia, yang hidungmu sama dengan hidungnya, telingamu sama dengan telinga. Dia berjanggut, siapa yang berjanggut? Berkumis dan punya titik. Dan secara agama Yahudi dia putih, sunat. Itu bukan ajaran agama, bukan ajaran agama Yahudi, tetapi itu adalah budaya Yahudi yang diikutinya. Jadi saudaraku, secara manusia dia seutuhnya seperti saudara dan saya, nggak ada bedanya. Dia lapar dan haus, dan dia juga menangis. Dan pada saat dia sudah tahu akan ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa di surga, kalau boleh Bapa, janganlah terjadi seperti ini. Karena dia sudah tahu. Dia sudah tahu bukan secara manusia, secara Tuhan dia memang dia pencipta langit dan bumi. Otak kita tidak sanggup menerima. Dia punya dua kepribadian, Tuhan dan manusia, yang rahman dan yang rahim. Secara rahman dia tahu dia akan ditangkap, dan dia sudah tahu akan digantung dan ditombak apa ini, lambung dan kakinya dan semua. Dia sudah tahu semua. Tetapi karena itulah kalau bisa bawa lalu lagi, tetapi janganlah berhendak melekat dan kehendak melawan. Dia tidak bersalah. Dan sering saya katakan nanti di Yesaya 53, nanti ada saudara baca, ratusan tahun berabad-abad nubuatan Yesaya sudah dikatakan tentang kelahirannya, tentang lautnya tidak, bahkan tentang mati. Semuanya itu sudah tertulis di sini sebelum terjadi. Karena itu saudara dia sudah kenal. Sebelum saudara lahir, tunggu dia tahu kawan, dan jalan hidup pun dia tahu. Tidak sanggup kita memikirkan. Dan percayalah, sebelum engkau lahir di dunia ini, dia sudah kenal. Siapa pernah dengar perkataan itu? Siapa pernah mendengarkan apa yang saya katakan? Sebelum aku lahir, Tuhan sudah mengenalku. Tolong katakan. Belum pernah dengarkan? Belum. Saya mau buktikan. Yeremia, tatkala dia diminta oleh Tuhan menjadi pemimpin, ya, Yeremia, sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Jadi firman Tuhan sama Yeremia yang masih keras kepala menerima sabda Tuhan. Bahkan sebelum engkau lahir, aku sudah menguruskanmu. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan sudah mengenal Yeremia sebelum ada dalam kandungan ibunya. Yeremia tidak ada bedanya, saudara dan saya, sama-sama manusia. Jadi itulah maka saya bilang Tuhan sudah mengenal siapapun manusia di dunia ini sebelum lahir dan setelah mati. Jadi jangan pakai otakmu, kemampuanmu,
kalau engkau mau jadi orang Kristen. Kalau mau beragama Kristen 1 detik tidak bisa, yang kita jadi. Tetapi menjadi orang Kristen ini yang sulit. Engkau harus sama seperti Yesus. Engkau harus menderita. Bukan semata-mata engkau sama memiliki karunia-karunia, menyembuhkan sakit penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Oh, tidak cukup. Yang paling penting adalah saudara sama dengan kematiannya. Saudara harus menderita seperti dia. Bagaimana? Apakah saya bisa sama Yesus? Tuhan Yesus katakan engkau bisa kok seperti aku. Cuma kita yang nggak mau. Pernah saudara dengar apa yang dikatakan? Apa yang kulakukan di dunia ini, kalau engkau mau, bisa lebih daripada apa yang sudah pernah kuperbuat. Pernah dengar itu? Terlalu lama kita buka-buka. Maka itu baca di sini, semua ada di sini. Jadi melebihi juga sebetulnya manusia sampai, tetapi manusia yang tidak mau. Tinggal persoalannya sekarang. Tuhan juga tahu hidayah. Tuhan juga tahu enak, ya narkoba susah. Tuhan juga tahu apa itu sampai pas desawar dan sebagainya. Tahu dan dan semua ketawa dan sebagainya. Dan bahkan dia terkadang mengatakan lebih enak buat yang dicuci daripada buat yang jadi enak sekali. Daging ayam yang dicuci lebih enak daripada daging ayam yang sendiri. Itu sudah terbiasa kalau dosa yang merajai. Jadi satu hal yang saudara jangan saudara bisa bayangkan perkataannya sendiri. Kalau engkau mau apa yang pernah dilakukan di dunia ini, engkau juga sanggup melakukan. Saya ulang sekali lagi menjawab persoalan ada yang adakah kehidupanmu mau seperti dia? To be like him, to be like Jesus. Ini yang Tuhan mau, bukan sekedar saudara beragama Kristen. Artinya saudara mau sama seperti dia. Pertama, saudara harus mengenali. Kedua, saudara harus percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, saudara harus percaya bahwa saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada tanpa berusaha. Tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu, saudara tidak akan bisa selamat. Saudara tahu bagaimana dia bisa? Lampunya sudah dipomong, sudah didugai, dicaci maki, diribas, diinjak, ditendang, bukan hanya ditampar, dijotos. Bahkan kedua telapak kakinya ditembus paku yang besar, nempel ke salib. Kakinya tembus paku yang besar. Tidak cukup dengan itu, kepalanya dikasih mahkota duri yang tajam, tertusuk. Dan tidak cukup dengan itu. Apa satu lagi yang saudara ingat? Dalam keadaan haus berat dikasih anggur asam. Lebih bagus dikasih minum daripada dikasih minum. Saudara bisa bayangkan anggur asam itu dibuang yang tidak diminum. Tetapi orang-orang yang menangkap dia, yang meludahi, mencapu, menikam lambungnya, memaku kedua tangan dan kakinya, dan memberikan mahkota duri di kepalanya, dan memberikan anggur asam. Apa dikatakan sebelum dia mati? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ini yang Tuhan mau kepadamu kalau mau jadi orang Kristen. Maka itu merayakan dia sebetulnya setiap orang Kristen, bukan agama Kristen. Itu yang berhenti agama Kristen itu. Sampai di Sulawesi, di Manado sana, cak tikus itu, tiap rumah ada cak tikus. Minuman apa itu? Yang putih, tuang. Di Nias apa itu? Tuang Nias arak lagi. Tiap rumah ada. Ya, pulang selalu begini. Tengah malam,
Inilah artinya merayakan dia sebagai Tuhanmu. Ini yang budaya yang orang-orang Sulawesi sama. Dan orang Medan juga sama seperti itu. Potong yang satu, potong yang lain. Bertindak apa semuanya itu kan. Berpura-pura. Tadi malam saya kira banyak yang mabuk, yang nggak pernah mabuk ini tadi malam. Malam nakal katanya. Dan sekarang lewat lagi ke gereja. Ya, betul. Ya, ini artinya saudara yang sudah diselamatkan. Ada kesempatan saudara diampuni dosanya, merayakan kelahirannya saudara maaf dan sebagainya. Dan mungkin juga saudara ngambil nomor 25, 12 atau 12, nomor mobil dan sebagainya. Percayalah saudara, jangan tambah-tambah lupa. Ingat, kalau keperluan Tuhan sudah tahu. Jangankan saudara lahir dia tahu, sebelum lahir dia tahu. Keperluan Tuhan tahu. Saudara perlu rumah, perlu anak gadis untuk jadi kekasihmu, perlu istrimu dan anak-anak sudah sebagai tahu Tuhan. Dan dia itu sangat mendirikannya. Itu makanya disebut dia apa? El Jireh. Elohim Jireh itu bahasa Ibrani. Tuhan Maha menyediakan segala yang kita perlu. Amin. Ya, pembukaan ini hampir sudah khotbah ini. Padahal ini masih pembuka. Inilah berarti. Saking senangnya saya jumpa denganmu. Saya tidak tahu lagi mana pembukaan mana yang sudah lama. Mari kita berdoa. Bapak Elohim, pencipta langit dan bumi, Tuhan tahu kami datang dari berbagai gereja. Ada yang Katolik, ada yang Advent, ada yang Mesianik, Protestan, ada yang juga karismatik. Apapun gereja kami Tuhan, kami tidak berbicara tentang gereja di sini. Kami mau bicara tentang firman yang satu, karena Tuhan kami adalah satu. Kebenaran itu satu. Kami tidak berbicara tentang sekte dan sebagainya, karena itu mematikan iman kami. Tuhan, kami dalam penjara, tahanan, Polda Sumatera Utara ini. Tepat pada hari Minggu ini tanggal 25 Desember, semua umatmu di dunia ini merayakan kelahiran. Sekaligus jadwal setiap minggu datang hamba kemarin. Terima kasih jadwal yang paling baik ini. Kami Tuhan mempersiapkan diri, mau mendengarkan sabda, mau dengar firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu, mau Engkau rawat, mau Engkau bentuk kami sekarang ini. Jikalau belum kami seorang Kristen, jikalau hanya kami beragama, saatnya tidak kami mau membaharukan lewat Natal di penjara ini yang mungkin kami belum pernah melakukan ini. Ini peristiwa yang kami tidak akan lupa. Tuhan kesempatan ini sangat berharga. Jangan lalui kami Tuhan dalam perayaan Natal di sini bersama-sama kami yang berbeda-beda umat kami sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak ingat, kami tahu Engkau lulus Karos karena itu luluskanlah kami agar kami layak bisa mengerti akan sabda, bisa mengerti arti doa dan nyanyian dan arti kebenaran daripadamu. Karena itu perhatikan hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami, biar semua dengan roh kami yang adalah milik ini bisa bersatu padu untuk mendengar dan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih. Kami tahu di mana firman-Mu, di mana kebenaran-Mu disampaikan. Ada roh-roh mengganggu, ada roh-roh yang selalu menggunakan mengganggu kami agar kami tidak sampai menerima kebenaran daripada-Mu. Tolong kami hamba ketinggian roh-roh yang mengganggu pikiran dan hati kami. Kami sekarang ini mau mendengarkan. Mau bertanya dalam kerajaan. Terima kasih Bapak. Ibadah kami ini kami habiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jadi terkadang begitu langsung karena ini ibadah interaktif. Di gereja tidak bisa interaktif seperti ini. Dan sering saya katakan, gereja yang sesungguhnya adalah Tuhan Kristus. Anak-anak gereja adalah saudara dan saudara. Karena itu di dalam di hatimu, apa adalah gereja yang saudara tidak sadar. Karena dia bermukim sama kita. Kalau dia bermukim di sini, inilah gereja yang sesungguhnya
kita bukan bingung gereja, katakan nama kawan. Hari Takobi, Sangkaan gereja, yang Gatsu. Oh ya sudah kenalannya. Terus yang cepat, GBKP yang di mana? Prestasi, sangkaannya, dugaan, sangkaan, kasusnya apa? Oh, ya, terus. Marpau, oh sudah kenal ya, terus. Kalau Sinaputar, ya. Sinaputar gereja. HKBP sangkaan. Judi. Oh, judi apa ini? Tembak bulu. Tembak bulu. Oh, belum biasa. Bulunya ditembak. Kalau mati, dapat. Ya, belum biasa. Ya tuh. Perang lagi, gereja. Ya, sangkaan. Judi apa ini? Oh, pencurian. Oh, tambah. Ya, sudah. Cili toma. Ya, sangkaan. Narkoba. Menjual? Berapa kilo? 1 kilo. Enggak ngerti saya. Ya, terus. Siahan. Sangkaan. Ya. Ya. Ya, Devi. HKBP. Oh, haleluya. Terus, sangkaan. Oke. Orang tak dengar, tak tahu itu apa itu 93. Narkoba, penjual, pemakai, asusila. Oh, untuk berapa tahun? Nggak tahu. Lanjut Pak. Iya. Katolik, sangkaan. Oh, tambang ilegal. Ya. Terus. Silitoma. Ya. Sangkaan. Narkoba. Pemakai? Pengira berapa kilo? Oh, terus. Sinegal. Ya. Sangkaan. Ya. Ya, Brahmana. Gereja Katolik. Katolik, sangkaan. Galian. Oke, penggelapan. Marbun. GKP Sarirejo, Narkoba. Pemakai? Penjual berapa kilo? Isi Pak, 1 sak. 1 sak. Wah, luar biasa. Jadi inilah. Sering saya katakan kalau saudara berobat ke dokter, begitu datang saudara bukan injeksi, sama aja yang tenang. Begitu datang Anda dikasih obat bisa mati nanti. Dokternya harus mencari sakit mau apa kan begitu. Ya, sakit mau apa anakku? Gak percaya dia harus diselidiki. Gak percaya orang bisa salah. Itu dokter. Ya kami ini juga menyampaikan kabar keselamatan kepadamu kawan sesuai dengan kodratmu sekarang ini dalam keadaan apa? Ini juga penyakit orang. Sehingga serumnya itu nanti tepat. Soal tadi mencuri tadi saya sudah singgung kawan. Bukan menyediakan segala yang saudara perlu. Sedangkan burung pipit tertulis di sini, dia tidak menabur dan tidak menanam, tidak pernah berkurang. Makan baju-baju. Sedangkan nyamuk yang berterbang setiap hari walaupun kita kesal, disediakan darah kita dimakan. Nyamuk. Jadi saudara, ciptaan yang paling termasuk sama Tuhan, yang dipercayakan merawat jutaan darinya. Masakan saudara tidak diberikan. Khotbah saya yang terakhir juga saya ingat. Lihat bunga bawang di lembah itu, dia tidak meminta begitu cantik. Jadi karena itu saudaraku, tolong ambil videonya ini. Ini coba tangan-tangan yang bertabuh ini. Lihat baik. Ya, sebenarnya Tuhan tidak memberikan kita cantik semua tubuh kita ini. Sekalipun di sini ada salib ditabuh, di sini salib di sini. Saudara baca firman Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak minta ampun dengan tatung ini, saudara tidak akan menjadi kerajaan Allah.
Ini perkataan firman Tuhan. Sekarang persoalan bagaimana Pak Pendeta ini tidak hilang-hilang lagi. Yang penting saudara berdoa. Mengakui dosamu dan menyangkal dia. Kalau saudara korek itu nanti jelek. Dan saudara jangan tunjukkan lagi itu tanda kebodohan. Ada orang pamer, tapi tidak pernah di sini tahu itu. Mau tahu di Inilah terkadang kita tidak tahu bahwa tubuhmu adalah milik Tuhan. Satu lembar jenggot tulis bukan milik diri. Saudara rapikan bagus, ya. Kalau kumismu Anda tanam di sini marah Tuhan. Marah Tuhan. Apalagi titikmu saudara ganti. Ya, ada wanita pakai titik laki-laki, ada laki-laki pakai punya perempuan, pakai dua dada. Jadi ini namanya saudara orang Kristen yang dibentuk Tuhan. Nanti baca Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah dibentuk bagiku akan menceritakan kemasyuran. Ini tema Natal saya kasih ke Jakarta. Perayaan Natal ini yang saya kasih tema Natal. Walaupun saya tidak berkorban di sana. Kalau saudara percaya bahwa saudara sudah dibentuk sebagai orang Kristen, masyurkan namanya. Jangan saudara tahu-tahu seperti ini. Jangan lagi narkoba, merokok saja sebetulnya itu berdosa. Karena tidak satu dokter pun mengakui itu. Rokok itu ada manfaatnya. Kalau saya pribadi narkoba sama aja dengan rokok, sama aja dengan ganja. Apa bedanya? Tinggal dosisnya berbeda. Kalau saya bilang legalkan aja semua ini. Kalau rokok disahkan negara ini, kenapa yang lain tidak bisa? Termasuk minuman keras. Kebanyakan negara munafik. Justru ada larangan, ada kerja, ada proyek. Nah, inilah saya menyinggung polisi, jaksa dan hakim. Saya pengacara juga. Sebagai pengacara, saudara bersekutu dengan saya. Kita partner membela saudara. Tapi lawan kita adalah jaksa dan polisi. Ya. Tetapi kalau memang saudara sudah bersalah, paling saya meringankan. Ya. Kalau mengatakan saudara benar, tidak, saya tak mau mengatakan saudara benar. Jadi sekali lagi kembali, kalau saudara sudah dibentuk Tuhan menjadi pengikut dia, lakukanlah waktu sehari-hari adalah waktu yang bersekutu dengan dia. Bukan begitu bangun cari cerita, begitu bangun tanya mimpi sama anak-anak, begitu bangun telepon sana telepon sini. Dan ada kawan saya, nggak usah saya sebut namanya, seorang dokter, katanya dia paling pintar itu. Dia cari, saya bilang pulang balik dia cari. Ada kawannya dokter dia cari. Ini sumber uang. Jangan ambil banyak-banyak, ambil 5.000 aja. Colok. Ada katanya colok. Kalau nggak dapat colok hari ini ambil besok. Nggak dapat besok itu juga pakai, jangan ganti nomornya. Itu tuh pasti keluar katanya. Makan ganti. Belum pernah saya mendengar satu manusia pun bisa menang itu. Mau colok, mau nak colok itu. Saya jujur kepada kawan. Ini firman Tuhan, tidak satu ayat, tidak satu kata pun di sini dilarang menjudi. Saya buka. Tetapi yang sama dengan itu ada di sini. Saudara pernah dengar pertama Korintus 13, salah satu item kasih tahu nggak? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jabat lagi. Kalau saudara menjabatkan, kasih itu adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau menjadi di awal hanya untuk mencari untung kepada diri. Mau mampus bandar, mau mampus orang baik. Mana mungkin bandar mau mengalahkan? Ya kan? Selalu bandar mau menangkan. Dan saudara juga kan begitu. Nah itulah salah satu item. Dan pertama Korintus 13 saya terlalu panjang kalau saya lihatkan itu. Kasih itu tidak mencari keuntungan.
langsung dilarang main judi dari sini. Ya. Yang kedua, ada moto perekonomian dengan mengeluarkan dana uang yang sekecil-kecilnya guna untuk mendapatkan untungnya sebesar-besarnya. Oh, ini mas pendeta macam ini? Oh betul. Tetapi perekonomian Indonesia adalah perekonomian ekonomi Pancasila. Saudara tidak suka mau mengatakan kepada orang modalnya Pak 1 juta. Di sini kan. Belilah 1 juta.